Sumbing. Sebenarnya di Gunung Sumbing itu ada beberapa jalur, tapi di sini untuk cerita kali ini saya mendaki di bukan jalur resmi, yang dulunya belum menjadi jalur resmi. Nah, saya mendaki Gunung Sumbing ini sebenarnya bukan satu kali atau dua kali, tapi beberapa kali saya mendaki di Gunung Sumbing. Sebenarnya dari cerita ini saya sampai tahu jalur Gunung Sumbing yang via Bawongso ini, saya melalui beberapa kejadian atau beberapa pertemuan dengan petualang-petualang di Jawa Tengah. Karena di saat itu di tahun 2013 itu ada sebuah reuni di Jatimalang, Purworejo. Itu di pantai Jatimalang, Purworejo itu ada reuni petualang yang ketiga atau yang kedua itu. Jadi saya dapat kenalan orang Bawongso dan sampai tahu di jalur Bawongso itu lewat orang itu. Jadi Bawongso itu nama kampungnya ya Mas ya, apa sekedar nama jalur, apa itu daerah Bawongso? Daerah Bawongso, desa Bawongso itu desa. Desa, dan jalurnya itu dinamakan desanya itu. Jadi di Bawongso itu termasuk desa yang di lereng Sumbing. Itu termasuk desa yang paling tinggi di situ. Nah, cerita dari awal saya mendaki Gunung Sumbing dan menemukan Gunung Sumbing via Bawongso itu, sebenarnya dari awal saya 4 orang berangkat dari Salatiga. Itu saya, Eka, En, sama Jovi. Nah, itu berangkat ke Wonosobo. Sebenarnya niatan kami itu mau berangkat ke Sindoronya, ke Gunung Sindoro. Nah, pada akhirnya kita jam 7 malam itu sampai di Gunung Sindoro via Kledung. Nah, kita di situ ingin melakukan simaksi, tapi di reservasi di base camp via Kledung itu sepi sekali dan tutup. Base campnya. Mungkin udah terlalu larut malam ya. Iya. Saya kan coba tanya-tanya ke warga, tanya ke warga, saya mau izin melakukan pendakian. Dan di situ saya tidak dibolehkan untuk mendaki di Gunung Sindoro pada waktu itu. Dan kata bapak yang saya temuin tadi, itu katanya memang semua jalur Sindoro ditutup untuk malam ini sampai hari ini, pada hari ini. Nah, pada akhirnya kan saya nggak jadi untuk naik Gunung Sindoronya. Nah, pada akhirnya saya kontak, waktu dulu masih BBM ya, BBM-an sama teman saya itu yang orang Wonosobo itu merekomendasikan saya lewat jalur via Bawongso, dan itu belum menjadi jalur resmi. Jadi saya naik Bawongso itu hanya berbekalkan peta yang digambar di figura itu dari Mapala Jogja. Itu yang pertama kali membuat peta itu. Dan petanya itu dicetak itu di tahun 2006 kalau nggak salah, di 2005. Udah lama sekali. Iya. Itu saya foto kan. Saya cuma berbekal itu. Hanya berbekal itu dan titik-titik. Tapi di situ saya udah membawa peta di khusus dulu peta topografi itu khusus Gunung Sumbing, karena saya mempunyai beberapa peta itu memang khusus gunung-gunung di Jawa Tengah. Nah, ada itu saya diajak teman saya itu dijemput dari base camp Kledung tadi, base camp Gunung Sindoro tadi. Itu saya dijemput di situ, terus diajak turun ke Pasar Kretek, dan di situ di Pasar Kretek itu masuk sedikit Desa Kretek, itu ada sebuah base camp komunitas kepecinta alaman di Wonosobo. Nah, saya mampir di situ dulu, dan saya dapat peta tadi ya dari situ di base camp Kretek tadi. Yang dibuat tahun 2006, yang dibuat tahun 2006 itu tadi. Iya. Oh ya.
Di bawah situ tadi saya dapat foto itu tadi, dan ya di situ ngopi-ngopi sejenak, ngobrol-ngobrol tentang trek jalur, tentang jalur Gunung Sumbing via Bowongso ini. Nah, singkat cerita, saya diantarkan oleh ketua base campnya tadi sama itu temennya itu ke Desa Bowongso. Nah, singkat cerita, saya sampai Desa Bowongso itu langsung diarahin ke tempat Pak Anoman namanya. Pak Anoman. Julukannya Bapak Anoman. Pak Anoman. Nah, di situ saya sebenarnya nggak boleh naik untuk malam itu, karena sudah malam ya. Waktu itu menginjak jam 11 malaman lah. Itu saya sampai di Desa Bowongso. Pada akhirnya kita berbicara sama Pak Anoman, itu kita dibolehkan naik, tapi dibekali, karena Pak Anoman ini orang Rapi ya dulunya. Jadi orang BPBD, Wonosobo itu dia membekali kita itu 2 HT, ada 2 HT kan, dikonek langsung dari bawah ya. Karena Pak Anoman termasuk skill di HT-nya lumayan lah, ada jasa-jasa untuk benahin HT yang rusak kayak gitu, karena dia rapi juga. Mohon maaf Mas, itu rapi itu apa ya kalau penonton belum tahu? Rapi saya juga kurang tahu itu kepanjangan dari rapi itu apa, tapi nanti coba kita search di Google. Nah, singkat cerita kita izin sama Pak Anoman di jam setengah 12 itu kita mau naik, setengah 12 malam kita mau naik. Pak Anoman masih kekeh kita nggak boleh naik, tapi kita bilang kita memang nggak mau. Rencana kita itu mau ngecamp, hanya sekedar ngecamp saja, karena kan udah larut malam. Pada akhirnya kita dibolehkan untuk naik itu, dan yang penting jangan, pesan dari Pak Anoman tadi itu yang penting jangan mendirikan tenda di pos 1. Di pos 1 itu ada yang namanya pos Taman Asmara. Itu pos apa ya Mas? Taman Asmara itu? Ya, di Taman Asmara itu katanya Pak Anoman itu memang tempat lulu lalang, jalan lulu lalang makhluk-makhluk gaib yang ada di Sumbing. Ya, di situ. Nah, saya nggak jadi naik sampai pos 1 saja enggak, tapi kita mendirikan tenda itu berada di atas ladang petani. Jadi batas ladang petani mau masuk ke hutan Gunung Sumbing. Nah, kita ngecamp di situ, kita masak-masak, bikin kopi, terus tidur jam 2 itu kita tidur, terus jam 9 kita turun. Udah 9 pagi itu. 9 pagi. Jadi waktu itu kita belum naik, belum naik, cuma di tenda, tidur, terus turun lagi. Karena buat rasa kecewa ya, mau camp di alam ya sekalian aja gitu. Nah, itu yang pertama saya kenal Desa Bowongso dan via Bowongso. Dan saat saya pulang, saya rasa penasaran, saya masih ingin menaiki penasaran gitu. Ya, rasa penasaran saya ingin menaiki Gunung Sumbing di via Bowongso sendiri. Nah, singkat cerita 3 minggu atau 1 bulanan itu kurang lebih, itu saya sama teman saya berdua namanya Tri itu anak Mapala di Salatiga, di salah satu kampus Salatiga. Anak pecinta alam di salah satu kampus di Salatiga. Nah, Tri ini mau terus kita berangkat dari Salatiga itu sekitar jam 4 sore. 4 sore itu kita rest dulu di Pasar Temanggung untuk beli pembekalan logistik lah ya, logistik untuk naik itu. Habis itu kita langsung ke base camp Kretek tadi yang di bawah. Sindoro. Bukan ya? Enggak, yang di bawah tadi di Desa Kretek tadi. Oh iya. Nah, itu kita mampir dulu ke situ, sekalian bawain oleh-oleh lah dari Salatiga di situ, terus
kita izin, siapa tahu kita ngajak teman-teman yang berada di base camp itu mau naik sekalian lah ya. Tapi di situ nggak ada yang mau, karena berbarengan beliau ada acara di Gunung Prau, di situ camping bareng. Nah, cerita saya naik sendiri di Desa Bowongso itu sama Tri tadi, itu berdua. Otomatis jalur via Bowongso ini bukan jalur pendakian umum ya, tapi lebih ke jalur pendakian warga lah, dan belum resmi juga di saat itu. Tapi sekarang sudah resmi ya jalur Bowongso. Jadi teman-teman buat pendaki dari manapun kalau mau naik Gunung Sumbing ke via Bowongso indah dan nyaman. Nah, singkat cerita di situ saya ke Pak Anoman sampai situ kan udah mau isya lah, lah di Pak Anoman itu kita dibikinin teh, dibikinin kopi, terus ya disuruh makan juga di Pak Anoman. Nah, Pak Anoman ini menurut saya orang baik lah, kita baru kenal, terus baru aja ketemu sekali kita sudah dijamu seperti itu lah, disuruh makan, dibikin kopi, dan welcome sekali Pak Anoman. Ya kita ngobrol-ngobrol, Pak Anoman tanya mau mendaki Gunung Sumbing. Ya Mas, gitu. Iya Pak, berdua aja. Nggih Pak. Iya Pak, berdua. Berani Mas? Insya Allah berani saya. Nah, di saat itu habis maghrib kita habis sholat kita habis sholat isya itu Pak Anoman ajak saya, tapi si Tri ini masih ditinggal di tempat Pak Anoman. Saya diajak ke Pak Kadus. Nah, uniknya di situ saya reservasi itu harus nunjukin KTP, terus nulis alamat, nomor HP. Jadi di buku catatan Pak Kadus di situ itu cuma saya dan Tri saja pada hari itu yang mendaki gunung. Otomatis semua berdua itu. Iya. Jadi gunung itu serasa milik sendiri nanti. Jalur Bowongso itu milik sendiri. Iya, jalur Bowongso. Nah, akhirnya kita izin ke Pak Kadus. Nah, Pak Kadus itu mewanti-wanti ke saya pada saat itu. Mewanti-wanti saya, jangan, ini kan sudah malam, jangan istirahat atau mendirikan tenda di pos 1, pos Asmara tadi ya. Karena kemungkinan ada hal-hal mistis di situ kan. Ya memang kata Pak Anoman pun di situ tempat lulu lalang makhluk-makhluk gaib yang ada di Sumbing. Nah, singkat cerita, saya sama Tri itu naik jam 9 malam. Pak Anoman membawakan kita bekal gula aren segini besarnya itu, buat dibungkus plastik dibawain sama saya. Ini Mas Arif buat bekal, siapa tahu nanti ada apa-apa gitu. Tapi gula aren. Ya, kita naik, masih Pak Anoman tidak lupa membawakan HT kita 2. Oh iya. Jadi saya sama Tri itu pegang satu HT. Dan kita kontak sama Pak Anoman itu dari bawah. Jalan. Kita naik. Di saat itu yang bikin frustasi di jalur via Bowongso ini jalur makadamnya. Kita menempuh jalur makadam itu hampir 2 jam. Jadi di desa Bowongso terus naik ke perkebunan warga itu hampir 2 jam. Oh, jauh banget ya Mas. Iya. Jadi yang bikin lelahnya itu jalannya batu, ya mobil bisa naik, tapi jalannya batu di situ, tapi panjang banget treknya. 2 jam itu. Iya, 2 jam. Itu kita sampai bisalah untuk melalui di jalur makadam tadi. Pada akhirnya kita masuk ke jalur hutan. Nah, jalur hutan ini ada mata air, ada sungai sedikit, dan ada jembatan kayak gini. Kita sempat ambil air di situ. Terus naik lagi sedikit, itu udah gardu pandang di via Bowongso itu. Nah,
kita terakhir dari Gardu Pandang itu masih ada lahan warga. Di situ baru masuk ke hutan sampailah pos 1. Saya bilang Tri udah sampai sebenarnya, karena kan 2 jam perjalanan, hampir 2,5 jam perjalanan, mungkin sampai 3 jam itu ya rest, cuma istirahat cuma sebentar. Sampai pos 1 itu Tri mau ajak istirahat. Itu berarti treknya malam ya Mas ya? Malam, saya trek malam jam 9 malam. Jam 9 treknya itu? Jam 9 malam. Dan diwanti-wanti juga sama Pak Kades itu, ditakut-takutin sih sebenarnya tadi mau naik gitu. Ditakut-takutin, nanti Mas Arif ada macan jangan takut. Itu bukan macan beneran gitu. Tapi yo sama guyon lah, sama tapi bikin mental down itu sebenarnya. Sebenarnya itu Pak Kades juga mau mengizinkan kita untuk naik di malam itu juga masih ragu-ragu juga, karena baru kali ini loh. Yang awal tadi saya itu mau naik itu nggak sampai loh, hanya sampai batas lahan warga saja. Nah, akhirnya kita yakinkan ya naik, ya nggak apa-apa diizinkan. Nah, Tri mau ajak istirahat di pos 1. Saya bilang Tri istirahatnya nih di agak maju dari pos 1. Ayo sini aja lah. Karena tadi udah diwanti-wanti sama jangan sampai berhenti di pos 1 kayak gitu. Nah, di sini aja kayak gitu. Nah, ketika saya bilang kayak gitu, itu kayak ada batu jatuh. Itu benar-benar kayak suaranya itu kayak batu dijatuhin gitu, kayak gitu. Nah, itu saya juga kaget sama Tri di situ. Nah, akhirnya ya kita rest dulu lah, kita anggap itu bukan apa-apa, siapa tahu ranting jatuh atau apa lah ya, masih positif thinking. Nah, di situ saya istirahatlah sama Tri itu di di sebelah pos 1. Pos 1 maju sekitar 30 meteran, saya baru istirahat di situ. Istirahat, ngobrol, cerita motivasi, karena kan tadi yang gak tak ceritain apa yang diceritain sama Pak Kadu sama Pak Anoman, biar tidak terbawa juga pikirannya ke waktu naik itu kan. Nah, situ pada akhirnya kita berangkat lagi, naik sampailah pos 3. Pos 3 itu pos camp-campan. Jadi di saat itu Via Bowongso itu rumput untuk camp tenda yang saat ini itu masih ilalang rumput yang tinggi. Rumput tinggi. Kalau sekarang udah ramai ya Via Bowongso. Nah, kita sampai di situ. Itu keadaan gerimis itu. Aku itu meletakkan tas kayak gitu. Ada di rumput-rumput itu kayak bergerak kayak gitu. Nah, saya senderin, itu celeng lah, babi hutan. Nah, kita mendirikan tenda di situ. Mendirikan tenda, hujan malah semakin deras itu. Bayangkan ketika itu Via Bowongso itu cuma 2 orang aja, saya dan Tri. Nah, di malam itu tidak terjadi apa-apa, cuma hujan lah, tenda bocor, itu air masuk ke dalam. Kita itu berdua rebutan, suruh-suruan gitu loh. Sama Tri, itu tendanya ditutupin ponco dulu. Nah, kita rebutan gitu karena ya udah dingin, terus merasa ke distrik juga dengan suasana gunung yang apalagi gerimis gitu, nambah suasana udara itu. Di suasana gunung itu hanya kita berdua di gunung jalur Via Bowongso itu. Nah, di situ pada akhirnya Tri yang mau tak buka, tak temenin, tak engok dari pintu jendela itu toh, tak buka ini, Tri yang masang ponco di atas tenda biar enggak terlalu masuk airnya ya. Nah, kita tidur
pas waktu mau tidur itu ada babi celeng, babi hutan itu mendekat. Nah itu dari tenda, dalam tenda itu memang sengaja saya pukul biar babi hutannya itu pergi kan. Iya. Pergi babi hutannya pada akhirnya. Kita bangun dari tidur tadi malam itu, kita bangun jam 6:30 siang, jam 6, jam 6:30 siang. Itu pagi. Kita masak nasi sama bawa nugget kan, waktu itu nugget sama sosis itu sama mie instan. Kita masak, kita makan sarapan, kita summit, kita ke puncak itu keadaan sudah siang, sudah sekitar jam 8-an itu kita naik puncak. Nah kita berdua ini sampai puncak. Nah yang terjadi di puncak itu sebenarnya saya lihat, karena waktu itu puncak itu sepi, karena bukan weekend ya. Saya mendaki di situ memang bukan weekend, bukan di hari weekday ya, masih di hari-hari biasa lah. Itu puncak Gunung Sumbing itu sepi, nggak ada orang. Itu posisinya siang apa sore? Siang itu, siang nggak ada orang sama sekali. Di puncak Raja Wali sama puncak namanya, satu puncak Raja Wali sama puncak Buntu apa kayak gitu. Akhirnya kita sampai puncak, foto-foto. Lah saya melihat di kawah itu ada satu orang, tapi masih kurang jelas ya karena jaraknya jauh banget. Saya lihat ada orang berjalan di tatanan batu. Nah yang saya ketahui setelah beberapa kali naik Gunung Sumbing itu, tatanan batu itu adalah makam, katanya makamnya yang di sesepuh Gunung Sumbing itu. Di situ. Wah, terus saya berpikir siapa ya orang itu, karena bukan kayak seperti orang pendaki. Nggak tahu ya kalau orang yang lagi melakukan ritual atau apa, itu saya nggak tahu, tapi tetap saya berpikir positif. Tapi dari bajunya itu kelihatan nggak mas? Apa cuma samar-samar gitu? Dari bajunya itu warnanya lorek-lorek, tapi lorek-lorek kayak kerah, kayak baju kerah kayak gitu. Tapi bapak-bapak memang saya lihat, berarti bukan outfit orang pendaki gitu. Sebenarnya kayaknya bukan. Nah, habis foto-foto dari puncak, bikin dokumentasi, dan kita sudah tahu jalur Via Bongso ini. Turunlah kita, lancarlah pada waktu turun itu. Terus kita sampai tenda, istirahat sebentar, baru kita packing kita turun. Packing kita turun ini sekitar jam 3-an, jam 4-an sepertinya, jam 4 sore. Oh ya. Nah, teror yang saya alami itu malah pada waktu saat turunnya. Yang dari kita jalan untuk pulang ke bawah itu sebenarnya kita nyantai. Kita itu turun sekitar jam 4:30 sore itu. Kita turun sampai sebelum pos 1 tadi. Itu saya sempat mendengar suara rintihan, kayak orang nangis kayak gitu ya. Suara rintihan. Nah, dan Tri sampai pos 1 itu tiba-tiba itu lari. Saya nggak tahu, saya yang melihat Tri setelah turun itu dia cerita. Ceritanya berarti di bawah itu? Iya. Setelah saya mendengarkan itu, terus maju sedikit, Tri itu langsung lari sampai pos 1 itu. Saya nggak tahu itu kenapa ya pada saat itu ya. Itu posisinya berarti ketemu malam lagi ya mas ya, turunnya itu? Iya. Kita target maghrib udah sampai bawah. Iya. Kayak gitu. Nah, tapi itu molor dikit. Kita habis maghrib baru sampai bawah. Nah, Tri itu tiba-tiba lari
Saya langsung teriak, Tri, kamu kenapa? Kata gitu. Dia nggak jawab, dia lari terus. Aku juga ikut lari tuh. Keadaan sore itu, keadaan sore mau maghrib kayak gitu kan memang apa ya? Suasana kan memang agak mencekam loh. Nah, saya juga lari itu. Tri, ngos-ngosan. Nah, kita sampai gardu pandang baru ketemu Tri itu ngos-ngosan. Saya lihat itu ngos-ngosan sama apa ya, mukanya itu muka pucat kayak gitu, keringat dingin. Nah, Tri tak tanya, kamu itu kenapa malah ninggal aku, terus nggak dijak omong, nggak mau ngomong, kenapa kamu itu kayak. Dia masih diem aja, gak apa-apa mas, enggak wae ningsor, nanti aja di bawah. Nah, kayak gitu Tri. Kita sampailah di ladang petani. Nah, di ladang petani ini Tri itu kan di depanku tuh. Tri itu jalan di depanku, kita jarak antara 5 meteran adalah, karena jalur makadam tadi, batu-batu itu tadi ya. Dan kabut sore itu udah datang. Tri tiba-tiba itu diem. Ketika di depanku itu tak lihat itu, dia itu diem sama mundur-mundur kayak gini. Saya nggak nyadar waktu itu. Tri kenapa? Tak kirain mainan kan. Dia itu diam terus mundur-mundur kayak gini, sama tangannya itu menyentuh tanah kayak gitu loh. Nah, di situ Tri terdiam. Saya itu malah melewatin Tri sebenarnya. Melewatin Tri. Sadar itu. Trinya itu melewatin Tri. Gak usah bombongan, aku bilang gitu. Gak usah bombongan. Tri diem aja, tak tinggal. Itu jarak 2 meteran lah. Itu Tri itu masih keadaan seperti itu, kayak melongo kayak gini loh. Kayak gini, lihat ke depan itu melongo, melamun kayak gitu. Wah, ini ada nggak beres ini aku kan gitu. Terus saya kan bawa air minum kecil itu tuh. Bawa air minum kecil itu saya kasih ketutupnya itu saya siram muka Tri itu. Baru dia ada. Wah, ini ngopo? Tak gituin. Kamu itu kenapa? Oh, gak apa mas, gak apa. Itu Tri, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Sama nafas dia itu nggak teratur kayak gitu loh, kayak orang memang ketakutan sama panik. Dan memang saya lihat dari raut wajahnya Tri itu memang benar-benar takut dia itu. Gak apa-apa mas. Nah, singkat cerita kita turunlah sampai desa Poso. Udah saya nggak melihat, hanya mendengar suara rintih-rintihan. Itu di pertengahan pos 2 tadi, antara pos 1 pos 2. Nah, singkat cerita kita mandi. Di habis maghrib itu kita turun, meregangkan otot sebentar, sekitar 10 menit, 15 menit itu saya dan Tri itu mandi di tempat Pak Anoman. Karena masih belum ada base camp di zaman itu kan. Mandi di tempat Pak Anoman. Nah, ditanya sama Pak Anoman, pripun Mas Arif? Gimana Mas Arif? Sampai nggak sampai puncak? Alhamdulillah sampai Pak. Tapi itu ya Pak, treknya lumayan sih, tapi pemandangannya keren Pak. Oh, di sini sunsetnya keren. Karena ketika sunset itu kita memang bisa melihat benar-benar sunset yang keren lah di Gunung Sumbing itu. Nah, terus tanya-tanya, dibikinin, kita kan bawa bekal mie instan, masih sisa sekitar 4 kalau enggak 5 lah saat itu. Nah itu si Tri itu improvisasi langsung bikin mie. 3 mie itu dibikin saya sama Pak Anoman sama Trinya sendiri. Yang 2 ditinggal di tempat Pak Anoman, sama bekal beras dan gula yang kita bawa itu kita tinggal di situ. Teh, kopi itu yang tersisa kita tinggal di tempat Pak Anoman. Kita kasihkan ke Pak Anoman. Nah, di saat itu Tri itu
kita sambil makan itu tiba-tiba ngomong, Mas, tiba-tiba dia Mas pengen ngerti gak, pengen tahu nggak kenapa saya di pos 1 lari kenceng terus gak gopesin kamu? Kenapa Tri? Kenapa Tri? Aku Mas dilihatin 2 kuntilanak itu merah sama putih itu terbang dan berhenti di atas pohon kayak gitu, itu ngejar kita kayak gitu. Wah, merinding aku kalau kayak gitu kan. Yeah. Itu ngejar kita sampai pos 1 itu masih ngejar Mas, sampai pos 1. Makanya saya lari kenceng tanpa ngasih aba-aba. Itu saya benar-benar melihat 2 sosok perempuan atau kuntilanak itu terbang, 2 itu di atas kita, di belakang kita itu terbang, memang terbang dan ngikutin kita dari pos 2. Nah, terus yang kenapa aku di jalur Makadam di ladang warga itu saya tiba-tiba berhenti dan shock, itu sebenarnya saya tadi awalnya saya mengira itu hanya kabut agak gelap, karena kabut sore itu kan agak gelap. Saya awalnya itu mengira hanya kabut, tapi lama-kelamaan kabut itu, di dalam kabut itu berjejer bayangan-bayangan hitam, itu seperti kayak mengiring jenazah, kayak siluet kayak gitu. Tapi memang rombongan orang yang kayak memikul keranda dan mengiring jenazah. Makanya saya itu di situ shock. Tapi iya. Nah, cerita aku juga ngomong, karena tadi aku didengerin rinti-rintian tadi di pertengahan pos 2. Tak kira piye ngomong aku tok. Tak kirain aku aja yang digangguin. Kayak gitu. Gak tahu nih, kamu malah bentuk fisiknya. Kamu malah bentuk fisiknya. Kalau saya di pertengahan pos 2 sama pos 1 itu, saya benar-benar mendengar secara detail itu orang menangis di situ. Saya dengar itu. Sitri bilang, saya juga dengar orang menangis di situ, Mas. Tapi saya juga melihat 2 kuntilanak ini terbang ngejar kita. Dari muncak di situ selang beberapa waktu ada niatan kembali nggak? Maksudnya kembali lagi lewat jalur positif lagi nggak? Ada, karena karena di situ saya sama Pak Anoman bertekad untuk membuat jalur Via Powongso itu menjadi resmi. Tapi sekarang udah resmi ya? Sudah resmi, dan kita eksplor terus memang. Secara langsung kita eksplor, langsung saya pulang bilang sama Tri sama teman-teman pecinta alam Salatiga itu bikin pendakian massal. Pendakian massal ya kita naikkan di Gunung Sumbing. Tapi waktu pendakian massal itu juga nggak ada yang aneh-aneh itu? Ada sih sebenarnya. Di pendakian massal itu malah tim-tim SAR-nya yang dilihatin, yang dikejar kuntilanak tadi. Oh tadi tuh masih ikut ya berarti ya? Dan itu kan keadaan pos 1 kan masih bisa bawa motor ya sebenarnya, tapi motor yang harus itu ya di motor sampai di Gadu Pandang tadi masih bisa bawa motor, ada jalan setapak kayak gitu Mas. Nah itu kalau yang pendakian massal itu kita adakan pendakian massal sekitar 60 orangan, kurang banyak sekali, 60 orangan lebih gitu kayak. Itu naik Gunung Sumbing Via Powongso tadi. Kita alhamdulillah dibantu oleh tim-tim BPBD, tim Sarkap Wonosobo itu dibantu mendirikan tenda darurat kayak itu loh, tenda kayak di bencana itu. Oh iya. Ada 3 tenda di situ. Besar-besar. Kita dibangunin itu karena waktu itu memang belum ada base camp ya, dan kebetulan di desa Powongso itu ada hajatan merti desa
ada wayangan di situ. Dan kita nggak mau juga mengganggu acara di situ karena kita juga ada acara rame situ. Nah, kalau yang dicerita yang di SAR-nya itu SAR-nya sendiri yang cerita soalnya. Di lain waktu mungkin bisa cerita di sini tuh. Iya, nanti kapan-kapan saya juga mau langsung review Kebo Wongso lagi, dan saya mau Pak Anoman dan ada beberapa tim-tim SAR di sana yang mau saya ajak ngobrol.